lagi dengan saya Dr. Desi di Prim Talk. Yang seperti biasa nih, kita akan ngobrolin seputar kesehatan. Topik kita hari ini tentang diabetes mellitus atau bahasa awamnya sakit gula. Pasti udah nggak asing kan? Nah, atau mungkin Prims di rumah ada keluarganya yang punya penyakit ini? Yuk ajakin stay tune terus di Prim Talk. Tapi sebelumnya Prims harus follow media sosialnya Prim TV dulu. Like, subscribe, terus kasih komentar-komentar yang positif ya. Dan langsung aja yuk kita mulai obrolan serunya dengan Dr. Brahma. Halo dokter. Halo Dr. Desi. Selamat datang kembali dok di Prim Talk. Dengan senang hati. Semoga nggak bosen ya dok. Iya. Jadi dok, kita udah banyak nih menerima pertanyaan dari Prims melalui DM sosial medianya kita. Nah, kita mulai aja langsung ya dok ya. Jadi Boleh. pertanyaan pertama tuh, diabetes mellitus tuh apa sih sebenarnya dok? Dan kira-kira jenis-jenisnya ada berapa banyak? Iya, jadi diabetes mellitus ya, itu kan sering udah banyak orang didengar nih sehari-hari. Awamnya kita dengar itu sakit gula ya atau kencing manis ya. Tapi sebenarnya yang lebih utama dari diabetes mellitus itu adalah harus disadari dulu kalau diabetes mellitus itu adalah penyakit menahun. Artinya penyakit yang terus ada sekali pasien yang didiagnosa diabetes, dia seterusnya bisa dibilang menderita diabetes. Diabetes mellitus itu adalah kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya tingginya kadar gula darah di dalam, kalau kita periksa gula darahnya tinggi karena kerja hormon insulin dalam tubuh yang kurang atau hormon insulinnya yang produksinya juga kurang gitu. Jadi memang dia adalah kumpulan gejala, ada tandanya gula darahnya tinggi karena insulinnya itu tadi, insulinnya kurang atau insulinnya kerjanya kurang. Itu dia. Nah lanjut nih dok, di masyarakat umum tuh banyak yang ngomong ada gula basah, gula kering. Itu penjelasannya gimana ya dok? Iya. Jadi kalau istilah, memang sering dengar dok, saya menderita diabetes nih, diabetes saya diabetes ataupun gula yang kering atau yang basah ya dok. Jadi kalau dari dunia kedokteran sendiri sebenarnya istilah gula kering dan gula basah itu nggak ada ya. Hampir sama macam istilah masuk angin. Ya kan sebenarnya istilah masuk angin itu kan nggak ada sakitnya yang sebenarnya dibilang masuk angin. Begitu juga dengan diabetes ya. Jadi yang kita kalau ada pasien diabetes, jadi kita bukan tentukan ini basah atau kering, tapi pertama kita tentukan dulu tipenya. Oh, tipenya. Nah, jadi diabetes itu ada berbagai macam tipenya. Ada yang namanya tipe 1, ada tipe 2, ada yang diabetes khusus karena kehamilan, ya. Ada yang diabetes karena pengaruh obat-obatan ataupun penyakit lain. Itu dia. Jadi dari situ kita tentukan. Setelah kita tentukan tipenya, kita tentukan status pasien diabetesnya. Yang paling penting kita tentukan statusnya adalah dia terkontrol atau tidak terkontrol gitu. Kan harapannya kita terkontrol dong ya. Kalau terkontrol kan sama nih sama macam orang yang lain, tapi kok tidak terkontrol nih yang bahaya. Kalau tidak terkontrol, kita tentukan lagi ada komplikasi atau tidak gitu. Komplikasinya pun apa? Itu yang dijabarkan juga. Jadi kan kadang kalau ada pasien, ada diabetesnya, ada lukanya, gulanya nggak terkontrol, dibilang kan gula basah. Sebenarnya itu kan diabetes mellitus yang tidak terkontrol, ada komplikasi, komplikasinya lukanya kebetulan basah. Mungkin seperti itu. Jadi nggak murni satu diabetes itu sama gitu. Begitu juga kan, makanya pasien diabetes si A sama si B belum tentu sama juga obatnya. Karena itu tadi tipenya gimana, statusnya gimana. Gitu, bukan yang basah dan kering. Berarti nggak ada ya dok ya? Iya. Istilah basah atau kering tuh nggak ada. Tidak ya. Oke. Nah ada juga nih dok pertanyaan dari Prims. Kalau orang gemuk atau obesitas itu udah pasti diabetes nggak? Ya. Orang gemuk sudah pasti diabetes. Orang gemuk sudah pasti diabetes dong? Katanya, tapi belum tentu. Belum tentu. Ya, Okay. ada juga yang orang gemuk tidak diabetes. Namun harus kita perhatikan kalau orang gemuk beresiko tinggi untuk menjadi diabetes. Ya,
Jadi dibandingkan orang kurus sama orang gemuk, tentu orang gemuk resikonya menjadi diabetes itu jauh lebih tinggi. Namun belum tentu dia pasti menjadi diabetes. Ya, walaupun sebagian besar kalau gemuk itu kan salah satu, kita pun menganggap kalau gemuk itu salah satu penyakit ya. Karena cikal bakal bisa jadi diabetes, selain diabetes gemuk itu bisa jadi hipertensi juga, bisa jadi gangguan kolesterol juga. Kalau tetap walaupun gemuk, kan gemuk kata dokter belum tentu diabetes, tapi tetap kalau udah gemuk kita harus diatasi tuh gemuknya. Jangan tunggu jadi diabetes dulu, karena dia tadi risiko tingginya. Resikonya lebih tinggi ya dok pada Iya, orang untuk obesitas. orang gemuk untuk menjadi diabetes. Harus perhatikan juga orang kurus pun bisa juga jadi diabetes. Orang kurus juga bisa diabetes ya dok? Iya, tetap harus ada risiko-risiko yang kita nilai apakah seseorang itu bisa menjadi diabetes atau tidak. Itu dia. Tapi ini dok katanya nih ya dok, nggak bisa sembuh gitu kan dok. Terus kalau udah sekali suntik insulin tuh lanjut terus. Atau ada juga ini dokter di sana, di luar sana yang suntik insulin katanya ya dok. Kalau udah selesai bisa lanjut obat yang makan. Itu gimana ya dok penjelasannya? Ya, jadi kalau namanya diabetes, kan kita bilang tadi penyakit menahun. Ya. Jadi istilah, ya kronik. Jadi beda kan sama demam berdarah. Kalau demam berdarah, hari ini demam berdarah, ya seminggu depan udah sembuh, udah nggak demam berdarah lagi. Kalau diabetes melitus, hari ini diabetes, besok diabetes, tahun depan juga diabetes. Namun diabetes ini bisa dikontrol, gitu. Dikontrol dengan catatan ya itu tadi gula darahnya terkontrol, ada nanti parameter laboratorium lain, ada yang namanya HbA1c yang untuk lihat gula darah rataan 3 bulan. Kalau itu bagus, tercapai, insya Allah ya pasiennya sama aja macam orang nggak diabetes. Kan gula darahnya bagus nih, walaupun dia menderita diabetes, tapi dia terkontrol, nggak ada timbul komplikasi. Itu yang kita harapkan dari pasien-pasien diabetes ini, dia terkontrol. Gitu. Terkontrol caranya gimana? Ya itu tadi, ada yang namanya atur nih pola makannya. Pola makan ya dok ya. Olahraga, ya ini yang susah nih. Nggak macam tradisi yang rajin olahraga. Ketahuan jadinya. Jadi memang makannya ini memang istilahnya harus batasi gula ya, yang manis-manis, tapi tetap boleh makan nasi. Ya. Cuman Kan porsinya. ya porsinya ada pengaturannya. Biasanya kemudian olahraga bagus memang olahraga yang aerobik ya, enggak loh olahraganya sumo atau main kartu ya itu.